kabelnya, pastikan. Nggak usah ada itunya mas, mungkin di bawah aja. Nah, jadi kayak yang ini. Ya, nah, di situ udah boleh. Iya. Power harus selalu terhubung ya, supaya. Oke. Sudah bisa kita mulai ya? Rekan-rekan sekalian, selamat pagi. Terima kasih atas kehadiran di Markas Besar Angkatan Darat. Pagi ini dijadwalkan akan dilakukan sidang penetapan oleh Pengadilan Negeri Tondano. Dan kami mendapat kehormatan karena pagi ini bukan saja pejabat teras Angkatan Darat dan tim dokter yang waktu itu terlibat dalam penanganan Sersan 2 Aprilia Manganang, tapi juga hadir pagi ini adalah Bapak Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum, Pak Prim, mohon berdiri Pak, Mahkamah Agung Republik Indonesia. Jadi beliau hadir sebagai pejabat yang memang melakukan pengawasan terhadap seluruh peradilan umum di Indonesia. Terima kasih banyak Pak Prim atas kehadirannya. Kemudian secara kebetulan rekan-rekan sekalian, selain Sersan Manganang, coba berdiri. Kalau rekan-rekan zoom ke label namanya masih menggunakan nama lama, Aprilia Santini Manganang. Kita berharap apabila memang diputuskan oleh Pengadilan Negeri Tondano hari ini, maka kita sudah siapkan label nama yang baru ya. Terima kasih. Silakan duduk. Nah, kemudian secara kebetulan hari Sabtu lalu tepatnya, kakaknya Sersan Manganang datang dari Kalimantan. Amasya berdiri. Ini adalah Amasya Anggraini Manganang. Ini adalah kakak kandung dan putra-putri Bapak Akib dengan Ibu Suryati ada 2. Amasya dengan Aprilia. Nah, Amasya sebetulnya datang ke sini untuk menengok adiknya. Tetapi hari Selasa malam kemarin, hari Selasa, sekarang hari Jumat ya. Hari Selasa malam kemarin, Amasya curhat ke saya. Jadi kata-katanya, Bapak, saya ingin juga diperiksa. Maka kami siap. Karena apa? Karena tujuan kami adalah membantu. Apalagi adiknya sudah kami tangani, menurut saya kita juga punya tanggung jawab untuk memberikan solusi. Toh kami juga masih dalam batas kemampuan kami. Sehingga hari Selasa malam itu juga saya kumpulkan tim dokter RSPAD yang menangani Sersan Aprilia Manganang untuk briefing dan melakukan pemeriksaan lengkap di RSPAD. Jadi hari Rabu kemarin dan hari Kamis kemarin, 2 hari pemeriksaan lengkap di RSPAD sama seperti yang dijalani oleh Sersan Aprilia Manganang. Dan hasilnya ternyata sangat mirip hasil pemeriksaan. Jadi Amasya juga tidak seberuntung kita, dilahirkan dengan kelainan yang disebut hipospadias juga,
dan waktu itu diputuskan oleh yang membantu melahirkan maupun orang tua sebagai wanita. Kemudian kemarin sore dari hasil pemeriksaan itu kita rapat dengan tim dokter dan kita putuskan, karena kami tanya Amasya apa kemauannya. Amasya sudah bilang ke saya minta diperiksa. Pemeriksaan sudah selesai dan kita sampaikan ke Amasya, dan Amasya menjawab, saya kalau bisa dibantu, saya ingin menjadi diri saya sebenarnya. Jadi kita putuskan, kita akan siapkan prosedur corrective surgery pertama sama surgery. Corrective surgery pertama akan kita lakukan hari Selasa besok. Jadi hari Senin sudah masuk RSPAD untuk persiapan, kemudian corrective surgery pertamanya akan dilakukan hari Selasa. Itu saja rekan-rekan sekalian pembukaan dari kami. Saya paham masing-masing ingin punya waktu wawancara eksklusif. Jadi apabila nanti hakim ketua melakukan skor sidang, kita akan mulai giliran. Nanti kepala dinas penerangan akan mengatur. Jadi 5 menit nggak apa-apa ya. Jadi masing-masing simpen nih pertanyaan yang sifatnya tidak dijelaskan secara umum, sehingga masing-masing nanti punya kesempatan 5 menitan untuk wawancara dengan kami. Sedemikian rupa tim dokter tetap ada di sini, orang tua tetap ada di sini, Amasya dengan Aprilia Manganang juga tetap ada di sini. Ya, itu aja. Terima kasih. Persidangan, petugas protokol persidangan sebelum persidangan dimulai, maka ada beberapa hal atau tertib persidangan yang ingin kami sampaikan untuk tertibnya persidangan ini. Kami akan bacakan. Pertama, setiap orang dilarang membawa senjata tajam, senjata bahan peledak atau alat maupun benda ataupun yang dapat membahayakan keamanan sidang, kecuali aparatur keamanan yang bertugas. Setiap orang yang bertindak menjadi saksi dan atau pihak yang persidangan wajib menitipkan senjata kepada ketua majelis hakim atau petugas yang ditunjuk oleh ketua majelis hakim setelah amunisinya dikeluarkan. Satuan pengamanan pengadilan karena tugas jabatannya dapat mengadakan penggeledahan badan tanpa surat perintah untuk memastikan dan menjamin bahwa kehadiran setiap orang di pengadilan tidak membawa senjata api atau senjata. Setiap orang yang hadir dalam ruang sidang wajib menunjukkan sikap hormat kepada pengadilan, pengambilan foto, rekaman audio, bertepuk tangan baik di dalam maupun di luar persidangan yang mengganggu jalannya persidangan. Pengunjung sidang juga dilarang mengeluarkan ucapan dan atau sikap yang menunjukkan dukungan atau keberadaan atas keterangan yang diberikan oleh para pihak atau saksi maupun ahli. Kemudian setiap orang dilarang keluar masuk ruang sidang untuk alasan yang tidak perlu dan yang mengganggu jalannya proses persidangan. Setiap orang juga dilarang membawa dan atau menempelkan pengumuman, spanduk atau tulisan atau brosur dalam bentuk apapun di lingkungan pengadilan tanpa ada izin tertulis dari ketua atau kepala pengadilan. Setiap orang yang hadir di ruang sidang harus mengenakan pakaian yang sopan dan pantas serta menggunakan alas kaki tertutup dengan memperhatikan kearifan lokal. Nomor 67 garis miring A garis miring 1992 atas nama Aprilia Santini Manganang dengan status jenis kelamin perempuan. Kami lampirkan bukti C1. Kedua, bahwa di dalam kartu keluarga pemohon nomor 72019082304 tertulis nama sebagai Aprilia Santini Manganang
dan berjenis kelamin perempuan dengan nomor induk kependudukan 3, 2, 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 1. Kami lampirkan bukti kedua dan bukti ketiga. Ketiga, bahwa pemohon sejak lahir pada faktanya diperlakukan sebagai anak perempuan. Hal tersebut tidak disadari bahwa oleh orang tua maupun keluarga pemohon. Keempat, bahwa setelah beranjak dewasa, pemohon mulai menyadari bahwa tampilan fisik dan orientasi kejiwaannya mengarah kepada jenis kelamin laki-laki. Kelima, bahwa pemohon sempat mengalami pertentangan batin atas hal tersebut di atas dan tentunya menjadi faktor kendala dari berbagai banyak hal, seperti pemohon harus mengalami ketertekanan batin luar biasa ketika harus berhubungan dengan legal formal seperti kartu tanda penduduk tertulis jenis kelamin perempuan tetapi sosok penampilan pemohon sebagai laki-laki. Begitu pula kaitannya dengan administrasi kependudukan lainnya.